Pemirsa, proses pengusutan pidana di Pondok Pesantren Al Zaitun terus bergulir. Ya, mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji melihat adanya kejanggalan dengan jumlah rekening yang mencapai 256 yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Dari teori pencucian uang yang pakarnya Boyenti ya, itu unusual gitu, tidak wajar gitu. Seseorang memiliki rekening sampai 256, kemudian suatu lembaga mempunyai rekening lebih dari 30 sekian. Ya ngapain banyak-banyak, kementerian yang besar aja nggak punya rekening sebanyak itu. Company besar aja nggak sebanyak itu gitu rekeningnya. Nah tapi supaya tidak menjadi keributan di era tahun politik ini, isu Al Zaitun ini sebaiknya diselesaikan. Kita punya lembaga yang namanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dan inilah suatu alat bagi penegak hukum, bagi penyidik untuk membuat informasi intelijen yang diberikan oleh PPATK menjadi alat bukti. Jadi dari transaksi yang mencurigakan pada 256 rekening tambah 30 sekian rekening lembaga Al Zaitun, itu bisa diketahui dari siapa saja atau dari negara mana saja atau lembaga apa saja yang mentransfer uang masuk ke rekening itu. Dan pemirsa, hari ini Barreskrim Polri akan periksa Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan jam berapakah pemeriksaan akan berlangsung? Kita tanyakan kepada reporter TV One Zenedi Duhan yang saat ini sudah berada di lokasi. Silakan Duhan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Rendra, Sinta, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pada hari ini Barreskrim Polri telah melayangkan pemanggilan pemeriksaan pertama kepada pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang nantinya pada hari ini akan diperiksa untuk dimintai klarifikasinya mengenai penistaan agama yang belakangan ini heboh baik di media sosial maupun di pemberitaan di media massa. Dan hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo, dan telah menyebutkan juga bahwa laporan ini telah terbit pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, di mana pada hari ini Panji Gumilang akan diperiksa. Namun untuk jamnya sendiri kami masih belum dapat mengonfirmasi apakah jam pukul berapa nantinya pemeriksaan akan dimulai. Begitupun juga dari pihak Panji Gumilang ini masih belum dapat dikonfirmasi apakah akan hadir untuk memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri ataupun tidak. Dan juga nantinya pada pemeriksaan ini juga tentunya Panji Gumilang ini akan diperiksa mengenai adanya penistaan agama yang dicurigai ada pada Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu juga Barreskrim Polri ini telah memeriksa beberapa saksi, yaitu saksi pelapor, saksi ahli, saksi dari pihak MUI, bahkan juga dari pihak Kementerian Agama. Dan juga pemanggilan dari Panji Gumilang ini juga merupakan buntut dari adanya laporan yang masuk ke pihak kepolisian, di antara lain adalah masuk dari Forum Pembela Pancasila atau FAPP, dan juga laporan dari NII Crisis Center yang menduga ini akan adanya unsur sara dan juga pelanggaran agama pada Pondok Pesantren Al Zaitun. Sebelumnya juga Panji Gumilang dinilai memberikan ajaran yang sesat, diantaranya mencampur jamaah antara jamaah wanita dan juga jamaah pria. Selain itu juga ajaran yang memperbolehkan zina, kemudian ditebus dosanya dengan uang, lalu juga mengaku dan viral di media sosial ini mengikuti aliran komunisme. Selain itu juga melansir dari laman resmi MUI, ini beberapa ajaran atau doktrin yang bersangkutan yang diajarkan di Pondok Pesantren Al Zaitun ini dinyatakan melanggar syariat agama. Oleh karena itu pada hari ini juga nantinya Barreskrim akan menanyakan beberapa hal tersebut kepada Panji Gumilang jika nantinya Panji Gumilang hadir untuk memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri. Rendra. Dan mengingat bahwa agenda ini sudah menjadi agenda yang ditetapkan, apakah ada pengamanan khusus terkait dengan pemeriksaan Panji Gumilang hari ini?
Ya, Sinta dan juga pemirsa, hingga saat ini meskipun agenda telah ditetapkan untuk memanggil Panji Gumilang, namun sepemantauan kami ini baik di dalam maupun di luar dari Barreskrim Polri sendiri masih belum ada pengamanan khusus. Ini masih pengamanan seperti biasa di hari kerja di Barreskrim Polri, dan suasana pun hingga saat ini masih terpantau sepi, Sinta. Baik, Duhan, tapi dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan ini apakah sudah ada kepastian kah apakah Panji Gumilang ataupun perwakilan ini akan hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, baik Rendra dan juga pemirsa, ini tadi kami juga sempat mencari berbagai informasi tentunya dari berbagai sumber, namun memang hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi ini baik dari pihak Panji Gumilang sendiri maupun langsung ke yang bersangkutan apakah akan hadir untuk memenuhi panggilan dari Barreskrim Polri ataupun tidak. Baik, terima kasih Zinedine Duhan mengabarkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Panji Gumilang ini buka-bukaan soal aliran dana dari negara yang diterima oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan tak tanggung-tanggung pemirsa, besaran dana bantuan dari negara membantu 36% lebih kebutuhan anggaran tahunan Al Zaitun. Panji Gumilang buka-bukaan soal aliran dana dari negara yang diterima oleh Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpinnya. Tak tanggung-tanggung, besaran dana bantuan dari negara membantu 36% lebih kebutuhan anggaran tahunan Al Zaitun. Hal ini disampaikan Panji Gumilang melalui kanal YouTube Al Zaitun. Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6M. 2 sekian lah. Itu cukup kita ketuk pisang. Kini tak hanya dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga diduga memiliki ratusan rekening bank yang sebagian digunakan untuk mendanai Al Zaitun. Lalu, apakah ada dugaan dana aliran yang tak lazim di ratusan rekening itu? Tim TV One mengabarkan.